warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Indarini, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Depok. Merasa mendapatkan kehormatan untuk berbagi praktik baik. Judul praktik baik saya kali ini adalah Coaching Menggali IPN. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching diibaratkan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Elemen-elemen coaching ada coach dan coachee. Coach yaitu fasilitator yang akan menawarkan beberapa alternatif penyelesaian masalah. Sedangkan coachee yaitu pihak yang menerima atau klien dari proses coaching. Numerasi. Kompetensi numerasi siswa adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menginterpretasikan angka, serta melakukan operasi matematika dasar. Kemampuan numerasi yang kuat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan. Numerasi adalah suatu kompetensi yang harus dikuasai siswa. Namun pada kenyataannya, nilai rata-rata kompetensi numerasi hanya mencapai kategori sedang. SMP IT Tunas Bangsa Insan Mandiri adalah salah satu sekolah dampingan saya yang memiliki capaian sedang, bahkan turun hingga 12,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian saya untuk melakukan pendampingan coaching. Aksi. Sesuai peran pengawas di era Merdeka Belajar, saya perlu mendampingi sekolah untuk menemukan ide untuk meningkatkan kompetensi numerasi siswa SMP IT Tunas Bangsa Insan Mandiri. Dalam coaching, saya menggunakan alur Tirta, yaitu alur yang dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut adalah video coaching yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini? Tentunya tujuan dari coaching ini kami ingin lebih meningkatkan kualitas pendidikan, mutu pendidikan di sekolah kami sedang. Karena ini juga mencakup kemarin dari hasil raport pendidikan. Ya, betul. Yang paling ini adalah terkait dengan literasi anak-anak. Literasi dan numerasi. Itu yang memang menjadi PR besar buat kami, sehingga nanti ke depan itu literasi dan numerasinya tidak hanya sekedar anak-anak dalam hal ini, guru-guru juga bisa lebih meningkat, sehingga nanti memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak juga baik lagi. Oke, baik. Jadi ingin meningkatkan literasi numerasi ya Pak ya. Literasi numerasi di sini dari hasil yang asesmen tahun 2022 ya Pak ya. Itu untuk literasi sebetulnya sudah bagus ya Pak, bagus sekali, cuman ada penurunan. Karena tadinya skornya 100, turun ke 96. Itu masih bagus, tapi tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Lalu di sini mungkin numerasi ya Pak ya, yang memang perlu ditingkatkan karena ini turunnya agak tinggi sekali, 12,71% turunnya. Dari 79,31 menjadi 69,23%. Nah, mungkin ini ya Pak ya yang akan lebih kita tingkatkan ya. Betul. Ya. Sejauh mana sekolah ini atau guru-guru mungkin ya paham tentang numerasi Pak? Sejauh mereka itu memahami bahwa numerasi itu ada dalam hal hitung-hitungan. Hitung-hitungan kayak seperti mungkin guru-guru itu ketika kita diskusi dengan guru-guru ketika ada rapat ataupun saling berbagi atau kelompok pelajar seperti itu, mereka memahami bahwa numerasi itu adanya di pelajaran matematika atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya ada hitungan. Oh, itu numerasi dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Pemahaman mereka masih
masih ada di tataran itu. Dan juga ternyata anak-anak juga memahami seperti itu. Jadi anak-anak juga kalau ada hitung-hitungan, oh ternyata itu numerasi. Dan mungkin dari situlah perlu pengembangan itu sedikit dari. Berarti guru-guru itu sudah mulai paham ya Pak ya? Sudah mulai paham. Sudah mulai paham kalau numerasi itu tidak hanya sekedar pelajaran matematika. Betul. Ya. Oh, alhamdulillah. Terkait numerasi tadi Pak, sejauh mana ya usaha sekolah dalam menggerakkan guru-guru untuk melakukan pembelajaran numerasi. Kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa guru-guru sudah mulai mempelajari numerasi di PMM. Tapi untuk kegiatan pembelajaran numerasi oleh guru-guru di dalam kelas gimana Pak? Numerasi ini memang kemarin hanya sebatas guru-guru memahami bahwa tidak cuma sekedar hitungan-hitungan, belum kepada tingkat pengaplikasian dalam pembelajaran. Oh begitu. Nah, kira-kira ada nggak ide agar menggerakkan guru melakukan pembelajaran numerasi untuk siswanya? Apa kira-kira? Mungkin kira-kira membuat soal-soal terkait dengan numerasi atau mungkin kisi-kisi kali ya Bunda ya. Ya bagus, mungkin diawali dengan kisi-kisi kali ya Pak ya. Terus guru menyusun soal. Nah, ide yang bagus Pak. Nah, oke. Nah, kira-kira kapan Pak akan mengimplementasikan ini? Mudah-mudahan karena memang itu salah satu bentuk yang hal yang perlu diperbaiki. Kalau kita melihat dari rapor pendidikan, maka mudah-mudahan di semester ini atau di akhir semester ini anak-anak atau guru-guru sudah bisa mengimplementasikannya. Nah, kegiatannya bagaimana itu Pak? Maksudnya menggerakkan guru membuat numerasi itu apakah mau gimana? Kalau seperti itu sepertinya memang butuh, karena memang kan di beberapa guru ada yang mungkin memahami secara keseluruhan, ada juga yang belum. Ada beberapa opsi sepertinya bisa saling nanti berbagi berbagi praktik baik, atau mungkin nanti bisa juga di PMM juga ada, dan juga bisa juga mungkin kita mengadakan in-house training kali ya, atau mungkin lebih luasnya memanggil ahli mungkin dalam hal itu untuk mengcoach kami bagaimana caranya membuat soal-soal yang memiliki nilai-nilai numerasi yang baik untuk anak-anak. Bagus. Nah, berarti ada program ini ya Pak ya, program untuk menguatkan literasi numerasi akhir bulan ini atau mungkin malah tahun depan ini, gimana rencananya? Kemungkinan sih bisa jadi akhir bulan ini, karena memang kemarin sebetulnya agenda bahkan di agendanya di bulan ini gitu, di awal bulan ini. Mungkin ada beberapa hal bisa jadi nanti di akhir atau di pertengahan bulan November. Oh, berarti sudah ketemu ya Pak ya solusinya. Bapak melakukan pendampingan guru-guru dalam menyusun kisi-kisi dan soal sesuai mata pelajaran mereka dalam bentuk numerasi yang insya Allah akan mungkin dikuatkan dalam IHT. Oke ya. Ya mudah-mudahan terlaksana ya Pak ya, dan meningkatkan numerasi kita. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Refleksi. Coaching merupakan metode pendekatan pendampingan yang efektif untuk menemukan ide yang paling sesuai dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Melalui coaching, kepala sekolah merasa tidak digurui, tapi lebih menjadi terkembang daya berpikirnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Refleksi. Coaching merupakan metode pendekatan pendampingan yang efisien untuk menemukan ide dari solusi suatu permasalahan oleh kepala sekolah sendiri. Dengan coaching, kepala sekolah merasa tidak digurui, tapi lebih menjadi terkembang daya pikirnya. Sekian dan terima kasih.